Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pembelajaran kita. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai jenis dan fungsi rumus statistik di aplikasi pengolah angka. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, Ibu ingin mengucapkan selamat tahun baru Hijriah bagi yang merayakan. Semoga di tahun baru kita ini mendapatkan dan pembelajaran lebih menyenangkan lagi ya. Oke, langsung saja kita akan bahas mengenai jenis dan fungsi rumus statistik. Seperti yang Ibu sampaikan kemarin, jadi setiap sheetnya ini nanti akan bertambah banyak. Yang sebelumnya ada data, sel, kemudian rumus matematika, statistik, dan seterusnya nanti kita akan tambahkan terus. Nah, jadi berbicara tentang jenis dan fungsi rumus statistik itu sebenarnya ada banyak. Dari sesuai dengan di modulnya itu ada beberapa yang akan kita bahas dari modul tersebut. Nah, ini adalah beberapa contoh. Anggaplah kita mempunyai nilai kita mempunyai nilai kelas 10 AKL. Ini adalah datanya ya. Ini adalah datanya. Untuk memperbaiki aturannya ini mungkin kalian sudah tahu tapi tidak apa-apa, Ibu tambahkan lagi. Nah, anggaplah kita ingin biar nanti rata antara dari nomor sampai ranking, ini tinggal kalian blok saja, kemudian kalian merge and center. Nah, jadi ingat sekali lagi ya, pada saat kita memasukkan sebuah data itu tidak perlu kalian atur-atur dulu. Nanti setelah jadi datanya baru, kemudian kalian silahkan mengatur-atur sendiri. Kalian mau modelnya seperti apa. Oke. Nah, ini semua anggaplah semua sudah kita ketikkan datanya. Ibu mau mempercantik misalnya ya, seperti ini. Ibu mempercantik, Ibu memberikan tabel berarti kita pilih border di sini, atau bisa juga dengan cara mengklik areanya atau mereng area yang akan kita beri border, kemudian klik kanan. Di sini nanti kalian pilih format cell. Nah, di format cell ini nanti ada pilihan border. Oke, kita tunggu. Nah, nanti ada pilihan border, kemudian kalian pilih. Nah, seperti ini ada pilihan border, sama saja kalau kita tadi melalui tanda panah ini ya yang ada garis. Nah, di sini kalian tinggal pilih mau border semuanya, berarti outline secara keseluruhan. Yang di sini ini adalah pilihan ketebalannya, mau yang tebal atau yang tipis atau dua seperti ini. Anggaplah misalnya kita menginginkan untuk kelilingnya ini, outline-nya ini kita ingin yang bergaris dua, jadi langsung saja kalian klik seperti ini. Kemudian untuk penanda pemisah dari kolom yang satu ke kolom yang lain, kita pakai yang satu garis saja. Nah, di sini kalian klik yang tanda ada garis di tengah. Ini untuk menandakan bahwa pemisah dari kolom yang satu ke kolom yang lain. Kemudian untuk pemisah barisnya dari baris satu ke baris yang lain, kalian tinggal cari ini yang di tengah dari teks 1 dengan teks 2 ya, berarti yang ini. Kalau sudah, kemudian kita oke. Nah, tampilannya nanti seperti ini. Oke. Nah, kita lanjut. Jadi di sini kita ada data, ada nomor. Di sini 1, 2, 3 sampai 6, kemudian ada nama siswa, ada mapel, ada ulangan harian 1, ada ulangan harian 2. Nanti kita akan cari rata-ratanya, rankingnya, kemudian kita akan cari berapa jumlahnya, berapa nilai terkecil, berapa nilai terbesar, dan seterusnya, seperti itu. Oke. Kalau kalian ingin menambahkan lagi satu di sini, anggaplah kita mau tambahkan kolom. Seperti yang Ibu jelaskan kemarin, bisa melalui insert dari menu insert di sini. Kemudian kalian insert, kalau mau ditambahkan kolom berarti insert kolom, atau bisa juga pakai alternatif IC. Jadi kalian tempatkan di sini alternatif sampai muncul angka-angka seperti ini, kemudian insert C kolom seperti ini ya. Kemudian anggaplah kalian mau hitung di sini jumlahnya. Maksudnya jumlah dari ulangan 1, ulangan 2. Kemudian yang di sini nanti kita akan cari
uh, total aja. Total seperti ini. Nah, sekarang berbicara mengenai rumus statistika itu ada banyak. Yang pertama kita coba dulu terkait mencari jumlah. Nah, mencari jumlah itu seperti sum, ya, sum. Jadi menjumlahkan dari sel yang satu ke sel yang lain. Jadi rumusnya sama dengan, selalu awali dengan sama dengan, kemudian sum seperti ini, kemudian kalian bawa ke selnya. Nah, bawa ke sel yang akan kalian jumlahkan, kemudian kalian bisa tekan titik saja, titik, nanti dia akan menyesuaikan di sini, nanti dia akan berubah menjadi titik 2. Nah, titik 2 ini maksudnya dia akan menjumlahkan dari sel yang satu ke sel manapun yang akan kita jumlahkan. Kalau kalian cuman menggunakan di sini, anggaplah misalnya kalian tidak pakai titik ya, tapi kalian misalnya pakai koma, nah ini dia tidak bakalan terbaca seperti ini karena versinya ibu versi English. Oke. Nah, kalau kalian mau menjumlahkan ini kan di sini number 1, ada number 2, kalian mau menjumlahkan tiap-tiap selnya itu bisa juga dengan mengklik sel-selnya, pemisahnya pakai titik koma. Kalau yang versi English berarti pakai pemisah koma. Nah, kemudian klik ulangan harian kedua kalau kalian mau jumlahkan ini, ulangan 1 dan ulangan 2. Ini kita menjumlahkan berdasarkan sel-selnya saja. Nah, kemudian tutup kurung, enter. Nah, di sini kita mendapatkan hasil 80 tambah 86. Oke. Nah, kalau kita menggunakan tadi yang pakai cara yang lainnya ya, yang pakai titik sum, kemudian kita bawa ke selnya, kemudian kalian klik titik, oke, titik, kemudian kalian rank datanya seperti ini. Nah, kemudian tutup kurung. Nah, di sini ada terbaca titik 2, ya, titik 2. Titik 2 ini menandakan kita menjumlahkan dari sel D5 sampai sel E5. Oke, enter. Perbedaannya kalau kita menggunakan koma begini, kalau menggunakan koma ini kita cuma menjumlahkan, kalau misalnya ada 3 sel di sini berarti kita cuma menjumlahkan sel 1, misalnya sel D4 dengan E4, kemudian anggaplah masih ada F di sini. Nah, kalian tidak klik yang F-nya, berarti kalian cuma menjumlahkan sel D4 dan sel E4 seperti itu. Nah, contoh kita lihat di bawah ya, ini biar lebih gampang kita untuk melihat perbedaan titik 2 dan titik koma. Nah, jadi sama dengan sum, sini lebih panjang. Nah, ini kalian bawa ke selnya, kemudian kalian pemisah, bikin pemisah titik koma. Kalau yang pakai versi English berarti koma. Kemudian kalian klik lagi di sini, jadi satu-satu. Pemisah lagi, klik lagi yang ini, pemisah lagi, kemudian klik lagi yang ini misalnya yang ada nilainya. Nah, oke. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, sekarang kalian bisa lihat, kalau ibu menggunakan sum, kita sekali sorot saja, sama dengan sum, kalau kita menggunakan titik 2 tadi ya. Nah, sorot dari sini, atau dari baris pertama yang ada nilainya, kemudian titik, terus kalian rank sampai bawah. Nah, kalian rank sampai bawah, jadi ini dia menjumlahkan dari D4 sampai D9. Berarti dari D4 sampai D9, tutup kurung, enter. Nah, jadi lihat ini perbedaannya ya. Nah, di sini yang dijumlahkan dari D4 sampai D9, sedangkan kalau yang menggunakan pemisah titik koma atau koma itu agak ribet ya, karena kita milih-milih. Padahal sih intinya kita mau menjumlahkan ini secara keseluruhan, ya kan, meskipun hasilnya sama. Oke, Ibu harap bisa kalian pahami. Itu untuk rumus sum. Nah, kemudian untuk rata-rata, mencari nilai rata-rata atau biasa kita sebut average ya, average.
Nah, jadi kita langsung masukkan rumusnya sama dengan average buka kurung, kita sorot ke mana yang kita mau cari nilai rata-ratanya. Anggaplah di sini dari ulangan 1 sampai ulangan 2. Langsung saja tutup kurung seperti ini, enter. Nah, jadi hasilnya 82,5. Oke, kita mau coba lagi yang di bawah. Ini sebenarnya kalau rumus rata-rata ini, kalau manualnya itu kita dapat 80 ditambah 85 dibagi 2. Nah, tapi kan agak ribet ya kalau kita bikin manualnya. Jadi fungsi dari Excel itu sendiri mempermudah pekerjaan kita. Kalau ada cara yang lebih cepat, kenapa kita tidak pakai? Nah, seperti itu ya. Anggaplah di baris kedua nih, Ibu mau mengetikkan masih mencari rumus rata-rata sama dengan average seperti ini. Kemudian buka kurung, kita sorot ke ulangan 1 sampai ulangan 2. Kalau ada ulangan 3, sorot aja terus. Ulangan 3, ulangan 4, ulangan 5, dan seterusnya. Kita cari nilai rata-ratanya. Tutup kurung, enter. Seperti ini. Oke, kalau sudah paham, silahkan kalian tarik rumus. Nah, ini cara menariknya sampai muncul tanda tambah tebal seperti ini. Kemudian kalian tarik ke bawah. Ini seperti di draft ya. Ini juga silahkan kalian tarik ke bawah. Nah, kita sudah dapat nih jumlah, berarti pakai rumus sum. Rata-rata kita pakai rumus average. Nah, kemudian ada rumus ranking. Ranking itu berarti kita mau cari rankingnya, seperti itu ya, rankingnya. Nah, kita menggunakan rumus rank. Jadi sama dengan rank, karena kita mau cari ranking ya rumus rank. Buka kurung, di sini ada number. Number di sini adalah nilainya yang mana, nilai yang mana yang kita akan hitung. Anggaplah untuk menghitung ranking itu berdasarkan rata-rata. Misalnya ya, kita mau lihat si Nadia ini dia ranking berapa, Nisa ranking berapa berdasarkan nilai rata-rata. Ini biasanya dipakai sama guru-guru kalian untuk menghitung berapa sih berapa sih peringkat dari siswa tersebut. Nah, jadi kita masukkan rank, kita sorot ke numbernya atau nilai rata-ratanya seperti ini. Kemudian pemisah. Nah, kemudian kita rank semua nilai rata-rata siswa. Oke, kita rank semua nilai rata-rata siswa. Dari sini ya, sorry. Kita rank semua. Nah, seperti ini. Kalau ada 100 ya rank aja sampai nilai yang siswa yang ke 100 itu, nilai rata-ratanya. Kemudian tutup kurung, kemudian kalian enter. Nah, jadi kalau kita lihat di sini si Nadia ini dia ranking 4. Oke, ranking 4. Nah, bagaimana cara cari yang lainnya? Sama. Jadi sama dengan rank. Kita mau cari ranking, kemudian karena kita mau cari si Nisa ranking berapa, berarti kita sorot ke nilai rata-rata si Nisa. Kemudian pemisah, kita rank nilai rata-rata semua siswa, jangan dari Nisa saja, tetapi tetap dari namanya si Nadia. Tetap dari namanya si Nadia. Oke, jangan dari Nisar saja, nanti tidak terbaca nih Nadianya yang ternyata dia ranking 4 tidak terbaca nanti di sini. Oke. Nah, kemudian kita tekan titik tadi. Kemudian kita rank sampai nilai rata-rata semua siswa. Kita tutup, enter seperti itu. Oke. Bisa ya. Nah, ini bisa sih kalian tarik, tapi kan ini kalian belum kunci nih. Nah, kalau kalian mau lebih cepat, ini harus kalian kunci dulu. Nah, kalian masih ingat kan kemarin tombol penguncian? Nah, tombol penguncian itu dengan cara menekan F4. Kita kunci kolom G dan baris keempat biar pada saat kita tarik ke bawah itu dia tidak mengalami perubahan. Begitu juga sampai di G9. Nah, kita kunci semuanya. Nah, karena kalau misalnya kalian tidak kunci, ini Ibu misalnya tarik ya, Ibu tarik ke bawah nih. Nah, di sini masih benar rumusnya. Di sini sudah salah. Kenapa salah? Karena dia hitungnya mulai dari G5, mulai dari nilai rata-ratanya si Nisar.
ke bawah lagi, nah dia tidak hitung lagi nilai rata-ratanya Nadia dengan Nisar, tapi dia mulai dari nilai rata-rata si Akil. Akhirnya hasil yang kita dapatkan tidak valid, ya kan? Nah, biar valid di sini pada saat kalian buat rumus pertama kali, bisa yang paling atas, kalian masukkan aja rank. Nah, kalau kalian buat satu-satu kan kelamaan. Ini kita buat sekali saja untuk semua. Kemudian kita sorot ke rata-rata siswa yang akan kita cari rankingnya, kemudian pemisah, kita rank datanya, rank semua nilai rata-rata siswa. Di sini jangan lupa kalian kunci dengan cara menekan F4 satu kali biar terkunci kolom dan baris. Kemudian kita tutup enter. Nah, sehingga pada saat kita tarik nih datanya, kita tarik. Nah, seperti ini menghasilkan nilai yang benar. Nih ya, coba turunin ke bawah. Nah, yang berganti itu cuman nilai rata-rata siswa tersebut aja. Nah, jadi si Akil nilainya 86 dengan rata-rata keseluruhan siswa ranking 2. Begitu juga Nizam. Nah, di sini jadi yang berganti itu cuma di kolom G7 saja ya. Nah, di sini enggak nilai rata-rata dari Nadia sampai Fadil ini terbaca semua atau terrekod semua. Oke. Oke, kemudian di sini ada total. Nah, total anggaplah misalnya kita mau totalkan nih, totalkan dari jumlahnya saja ya. Bisa juga kalian cari dari rata-rata dengan ranking. Nah, sama saja caranya. Nah, caranya tadi sama dengan sum, ya kan? Kita mau mencari nilainya kan? Kita jumlahkan semua, langsung saja kalian rank semua data seperti ini ke bawah satu kolom, kemudian tutup kurung enter. Kita dapat nilai total dari jumlah. Kalau mau cari nilai total dari rata-rata, ini bisa kalian buat satu-satu atau bisa kalian tarik seperti ini. Oke, bisa kalian tarik. Nah, anggaplah misalnya nih, kita lihat nilai, kita mau mencari nilai terkecil. Nilai terkecil di jenis dan fungsi rumus statistik itu ada namanya min, minimal. Bukan minus ya, tapi minimal. Nah, berarti caranya untuk mencari nilai terkecil sama dengan min, kemudian buka kurung, kita rank datanya dari jumlah misalnya ya, nilai terkecil dari jumlah. Nah, kemudian kita rank semuanya, tutup kurung, enter. Nah, nilai terkecilnya adalah 80 ya, 80. Kita mau cari nilai terbesar itu kita menggunakan max ya. Jadi sama dengan maksimum. Kemudian kita rank datanya mulai dari jumlah dari nilainya si Nadia sampai Fadil seperti ini. Tutup kurung, enter. Nah, jadi nilai terbesarnya ini 173. Oke, bisa ya. Jadi sum, average, rank, kemudian min, max. Nah, kemudian kita lanjut ke jenis dan fungsi berikutnya. Nah, ini di sini di permintaannya, hitung berapa jumlah siswa yang mempunyai nilai ulangan harian 1. Berarti ini, kita mau hitung berapa sih jumlah siswa yang mengikuti ulangan harian 1, ya. Nah, berapa yang punya nilai? Berapa yang punya nilai? Berarti yang ini ya, si Nadia, Nisar, Akil, Nizam tidak ada nilainya, Mutia ada nilainya, Fadil tidak ada nilainya. Berarti dasarnya kita itu melihat dari sini. Ya, dasarnya itu kita mau lihat dari sini. Kalau sedikit sih seperti ini 6 saja, bisa aja mungkin kita langsung tahu, oh yang tidak ada nilai di ulangan harian 1 itu 2 orang, Bu. Ya, kalau sedikit, kebayang kalau ada 100 siswa. Lama kan kita carinya harus ngitung satu-satu. Nah, caranya kita disediakan kemudahan juga di Excel ya, dengan menggunakan rumus count. Jadi sama dengan count. Jadi count ini berfungsi untuk menghitung sel yang ada nilainya. Nah, sel yang ada nilainya. Kemudian kita rank datanya, ini kita rank, kemudian kita tutup enter.
Nah, jadi siswa yang mempunyai nilai ulangan harian 1 itu ada 4 orang. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, di sini hitung berapa jumlah siswa yang tidak mempunyai nilai ulangan harian 2. Berarti di sini ya kan yang tidak ada nilainya. Kalau tadi count yang ada nilainya, sekarang kita mau cari yang tidak ada nilainya. Kalau tidak ada nilainya berarti kalau kita lihat ini cuma satu saja, ya kan? Satu saja nih. Tapi kalau banyak, kebayang dong kita mau harus hitung satu-satu, ya kan? Nah, sehingga kita dipermudah juga ada namanya count blank. Kenapa count blank? Karena di sini kan ada nilai yang kosong. Jadi kita cari aja berapa sih sel yang kosong. Nah, dengan menggunakan rumus count blank sama dengan count blank. Nah, kemudian kita rank nilai ulangan harian kedua, kita tutup enter. Nah, mendapatkan nilai satu siswa yang tidak ada nilainya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Hitung berapa jumlah siswa yang mempunyai nilai bahasa Inggris. Berarti kita akan melihat, oh siswa yang ada nilai bahasa Inggris ini ada berapa sih? Kalau lihat dari sini sih sebenarnya ada 3 ya. Ya kan ada 1, 2, 3. Nah, kita mau menghitung menggunakan rumus. Jadi kita pakai sama dengan count if. Jadi menghitung jumlah sel berdasarkan kriterianya, jumlah sel yang sama berdasarkan kriterianya. Bisa kalian baca di modul nanti nih. Nah, kemudian di sini ada rank, count if, kemudian rank. Ranknya itu ini kita kan mau hitung berapa sih siswa yang punya nilai bahasa Inggris, ya kan? Nah, berarti yang kita rank ini adalah jumlah siswa yang punya nilai. Nah, anggaplah itu di ulangan harian ke-1 aja kita hitung. Nah, kita rank di sini datanya. Sorry ya, Ibu salah nih, bukan di ulangan harian, tetapi di mata pelajarannya. Karena di sini bang berapa jumlah siswa yang mempunyai nilai bahasa Inggris. Berarti kita akan hitung berapa jumlah siswa yang ada nilai bahasa atau yang mengikuti bahasa Inggris ini. Oke. Nah, kita rank di sini mapelnya. Oke, kita rank mapelnya. Kemudian di sini pemisah setelah kita rank. Nah, kita pilih kriterianya. Kriterianya tadi kita mau cari bahasa Inggris. Nah, kalau kita mau memasukkan suatu teks ke dalam rumus itu kita harus pakai tanda petik 2 biar terbaca. Jadi setelah pemisah ini kalian pakai petik 2, bukan petik 1 2 kali ya, tapi petik 2. Langsung ketikkan bahasa Inggris. Nah, ini harus sama dengan yang kalian tuliskan di sini. Nah, kalau misalnya di sini kan double G. Sementara nanti di sini kalian tulisnya 1G saja bahasa Inggris, itu nanti tidak akan terbaca karena dia membaca berdasarkan kriterianya yang sama yang ada di sini. Atau misalnya kalian singkat di sini BHS, sementara di sini tulisannya bahasa Inggris, dia tidak akan bisa baca karena kriterianya itu berdasarkan apa yang kalian tuliskan di sini. Kalau BHS artinya di sini juga harus tulisannya yang BHS Inggris gitu ya. Oke, kemudian kita akhiri dengan petik 2, tutup enter. Nah, di sini muncul 3. Artinya ada 3 siswa yang punya nilai bahasa Inggris. 1, 2, 3 ya kan yang mengikuti bahasa Inggris. Nah, kemudian hitung jumlah total siswa yang mempunyai nilai bahasa Inggris di ulangan harian kedua. Kita hitung jumlah totalnya. Nah, kalau yang tadi ini cuman kita hitung berapa siswa yang punya nilai bahasa Inggris. Nah, kalau ini yang sekarang kita hitung berapa totalnya. Anggaplah si Nadia nih di ulangan harian kedua dia dapat 85. Kemudian si Akil juga ikut bahasa Inggris dapat ulangan 84. Berarti ini nanti kalau totalnya artinya ini 85 ditambah 84. Kemudian bahasa Inggris, kemudian ini ada Fadil, ini ditambah 80. Itu kita mau hitung. Kalau kita hitung satu-satu kan lama, 85 tambah 84. Kemudian 80 lama ya. Nah, sehingga di fungsi Excel pun itu disediakan dengan menggunakan karena kita mau menghitung, menjumlahkan, berarti kita pakai sama dengan sum.
Nah, kalau sum itu cuma menjumlahkan biasa, kita tambahkan berdasarkan kriterianya. Berarti sum if. Sum if, kalau ada cuma satu kriteria pakai sum if. Kalau banyak kriterianya, anggaplah di sini ada bahasa Inggris, kemudian nilainya juga kita mau cari yang sama nilainya, itu pakai sum if S, tambahkan S. Jadi ada dua keterangan, ada dua kriteria berdasarkan bahasa Inggris kriteria yang pertama, yang kedua berdasarkan berapa nilai yang sama, seperti itu ya. Nah, ini kita pakai satu kriteria saja berdasarkan bahasa Inggris. Jadi berapa jumlah siswa yang punya nilai bahasa Inggris di ulangan harian kedua. Jadi sum if, kemudian kita rank. Nah, kita rank di sini, yang kita rank adalah kriteria dari bahasa Inggris itu, karena itu yang mau kita cari ada berapa. Nah, kemudian pemisah kriterianya di sini berarti bahasa Inggris. Kita ketikkan, ingat pakai petik 2, bahasa Inggris, akhirnya dengan petik 2, kemudian pemisah sum rank. Nah, kata-kata sum rank berarti ini adalah jumlah nilai yang akan kita rank. Nah, itu berarti berdasarkan ulangan harian kedua. Kita rank di sini sampai ke bawah, kemudian kita tutup, enter, menghasilkan 249. Coba kita buktikan. Nah, kita buktikan, jadi perhatikan ya. Di sini ulangan harian kedua ini nilai 85, kita tambahkan dengan akil bahasa Inggris 84. Oke, kemudian di sini Fadil 80. Nah, kalian bisa lihat di sini ini. Nah, dapat sumnya 249 sama seperti ini, 249. Oke, seperti itu ya. Ibu harap kalian bisa pahami. Nah, kemudian ada lagi fungsi large di matematika, di statistik, di jenis dan fungsi statistik. Nah, jadi fungsi large itu mencari nilai terbesar berdasarkan kriterianya. Kalau max tadi jadi beda ya. Kalau max mencari nilai terbesar. Nah, kita cuma cari nilai yang paling besar. Tidak ada kriteria dia di posisi pertama, kedua, ketiga. Kalau fungsi large, kita juga cari nilai terbesar tapi berdasarkan kriterianya. Nah, kita coba ya, sama dengan large. Nah, kemudian di sini array itu kita blok, anggaplah di sini, dari sini ya. Kita lihat nilainya. Nah, kita mau cari berdasarkan pemisah terbesar ke 3. Nah, terbesar ke 3. Kemudian kalian tinggal klik 3, tutup kurung, enter. Kita lihat dia mendapatkan hasil 165 karena terbesar pertama 173, terbesar kedua 172, terbesar ketiga 165, seperti itu. Oke, itu fungsi large. Kalau fungsi max tadi dia cuma mencari nilai tertinggi ya, bukan terbesar sih sebenarnya. Bedanya max dengan large itu, kalau large mencari nilai terbesar berdasarkan kriteria, kalau max mencari nilai tertinggi berarti tidak ada lagi nilai tinggi paling atas. Oke. Nah, kemudian lihat lagi dulu di modul apa lagi ya yang akan kita pelajari. Tadi large sudah median. Nah, ini median digunakan untuk menghitung nilai median. Median artinya nilai yang sering muncul ya. Nilai tengah, median itu kalau di matematika kan nilai tengah, mencari nilai tengah dari suatu bilangan. Kalau modus atau mode mencari nilai yang sering muncul. Kalau di matematika modus, fungsi mod ini. Oke, itu ya. Yang lainnya ini bisa kalian pelajari sendiri ya. Ibu cuman ambil yang sering kita pakai, yang biasa kita gunakan. Nah, kita coba mencari nilai yang sering muncul. Berarti kalau di statistik kita pakai modus sama dengan mode.
Nah, beda antara MOD kemarin yang di fungsi matematika ya. Kalau di fungsi matematika, MOD itu kita gunakan untuk menghasilkan nilai sisa hasil bagi. Sedangkan kalau mode atau modus itu untuk mencari nilai yang sering muncul. Nah, kita masukkan ke sini. Anggaplah dari sini ya, dari ulangan 1 sampai ulangan kedua. Nilai yang sering muncul itu nilai berapa sih? Nah, nilai yang sering muncul itu adalah 80 nih. Kalau kita lihat 1, 2, 3. Ada 3 kali muncul. Sehingga modusnya atau nilai yang sering muncul itu 80. Nah, kita cari nilai tengahnya, nilai tengah ya. Jadi sama dengan tadi median. Nah, median. Kita rank, anggaplah biar gampang ini kita pakai yang ini. Nilai tengah dari suatu data. Ini bisa kita rank semua. Nanti dia akan baca sendiri, dia akan mengurutkan. Kalau median itu dia akan mengurutkan mulai dari nilai terkecil sampai nilai terbesar dan diambillah nilai tengahnya. Enter. Nah, kita lihat di sini dapat 125. Dari mana dapat 125? Jadi ini harus diurutkan dulu. Jadi misal 80, 80, 85, setelah 85 kemudian 165, kemudian 172, baru terakhir 173. Nah, sekarang kalau dihitung 1, 2, 3, ya kan? Ini kan ada 6, berarti nanti nilai tengah itu ada di 85 dan 165. Itu dijumlahkan kemudian bagi 2. Kan begitu kalau kalian cari di matematika nilai tengahnya, mediannya. Nah, ini juga sama. Coba kita hitung. Sama dengan, oke, berarti kan tadi di tengah itu ada 85 ditambah, ini Ibu coba pakai yang biasa aja, ditambah 165. Nah, biar cepat ini kita pakai dalam kurung, kemudian langsung kita dibagi 2, kita bagi 2. Nah, dapat 125, ya kan? Nah, daripada cara kayak ini lama, ya sudah langsung pakai aja 102 dengan rumus sama dengan median, masukkan nilai yang akan kita cari, nilai tengahnya. Oke, Ibu rasa sekian untuk tugas kita. Nah, nanti tugas kalian di sini, tugas praktek kalian untuk yang statistik itu kalau Ibu lihat sih gampang saja. Ya gampang saja nih karena sudah ada hasilnya. Ini pun kemarin kalian sudah cari ya. Kemarin kalian sudah cari dari pendapatan jasanya berapa, pendapatan lain dan seterusnya. Bisa kalian copy paste saja yang ininya dari tugas yang sebelumnya. Kemudian kalian cari nih permintaannya, total laba bersih bulan Januari. Nah, kalau mencari total tadi rumusnya apa? Nah, jadi dari sini saja. Kemudian rata-rata laba bersih bulan Januari, berapa rata-ratanya? Berapa laba bersih tertinggi? Berapa laba bersih terendah? Seperti itu saja, gampang saja kan? Ini sebentar saja kalian kerjakan pasti selesai. Jangan lupa nanti sheetnya kalian beri nama fungsi statistik. Fungsi statistik atau kalian kasih nama statistik saja juga bisa. Oke, yang penting nanti pada saat kalian kumpulkan di sini ada nih yang akan Ibu periksa, statistik. Oke, Ibu tutup sekian. Semoga kalian paham, tetap semangat selalu mengerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.